Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Kita lanjut ke step 2 ya teman-teman semuanya. Jangan bosan-bosan dulu teman-teman semuanya, simak-simak video-video ini karena insya Allah video ini banyak manfaatnya bagi orang yang ingin belajar ya. Kalau misalkan orang yang menolak nggak ingin belajar tapi nyimak-nyimak, tentunya mereka hanya kesel saja ya. Nggak mungkin lah seperti itu. Tapi saya nggak peduli soal itu ya. Niat saya menyampaikan saja dan mempraktekkan. Kalau misalkan teman-teman ingin mempraktekkan, kalau nggak pun nggak masalah seperti itu ya. Jadi nggak memaksakan seseorang atau individu untuk mengikuti apa yang saya sampaikan, enggak ya. Jadi kembali kepada teman-teman semuanya. Kalau memang teman-teman ingin mempraktekkan, ya monggo. Kalau enggak ya nggak ada masalah buat saya ya. Di sini tujuan saya memberikan ilmu yang semoga bermanfaat dan menjadikan amal jariah untuk guru besar kita semua. Oke, next teman-teman semuanya. Kemarin tadi kita selesai sampai dengan perhitungan elko ya. Sekarang akan kita lanjut ke perhitungan beban ya. Untuk Mas Ardai dan untuk teman-teman semuanya, kita belum masuk ke suatu kesimpulan ya. Di ending video nanti akan ada kesimpulannya dari suatu masalah ini. Nanti akan ada kesimpulannya harus seperti apa. Oke. Sekarang penting sekali untuk Mas Ardai perhatikan daya Mas Ardai, daya speaker yang dimiliki yaitu 2000 watt ya. 2000 watt. Kita analisa dengan daya speaker 2000 watt dan transistor final yang terpasang misalkan 6 set per mononya, itu kira-kira seperti apa sih? Nah, ini akan kita bahas ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu beban speaker. Nah, jadi untuk Mas Ardai dan untuk teman-teman semuanya, beban speaker yang dimiliki yaitu 2000 watt per mono. Nah, anggap aja 2000 watt per mono ya, karena di situ tertulisnya hanya 2000 watt. Kita anggap saja per mononya 2000 watt. Nah, jadi kita bisa cari teman-teman semuanya, daya aktif atau watt ini adalah daya yang sesungguhnya ya teman-teman ya. Untuk muatan listriknya kita itu belum tahu berapa ya. Jangan kita ambil mentah-mentah daya 2000 watt berarti power ampli yang kita buat itu harus di atas daya speaker. Berarti berapa tuh misalkan efisiensinya misalkan 3000 watt ataupun berapa lah seperti itu ya. Tentunya itu akan kelebihan muatan listrik yang menyebabkan speaker itu rusak. Nah, seperti ini contohnya. Lanjut ya. Untuk kita mengetahui berapa muatan listrik dari daya beban ini, maka kita gunakan rumus seperti ini ya, Mas Ardai dan teman-teman semuanya. Mungkin semuanya sudah pada tahu ya. Ini menjelaskan kembali. Q sama dengan P dibagi R ya. Jadi P-nya berapa Mas? P-nya itu 2000 watt ya, 2000 watt. Terus untuk impedansinya berapa atau resistansinya berapa? Impedansinya berapa sih yang digunakan? Yaitu 8 ohm ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sama aja ya, mau R ataupun Z ya. Untuk masalah simbol ya teman-teman. Mungkin lebih tepatnya Z ya, tapi di sini saya tulis R. Karena memang dari awal saya diajarkannya R ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, insya Allah tetap 8 UHM ya. Speaker itu. Saya nggak ada alatnya sih ya. Kalau ada alatnya mungkin saya bisa cek ya. Alatnya lumayan mahal ya teman-teman. Jadi saya belum bisa kebeli alat tersebut ya. Dan untuk untuk alat-alat pendukungnya pun ya alhamdulillah belum ada ya. Insya Allah ya kalau teman-teman mempraktekkan insya Allah aman lah seperti itu ya. Karena memang sudah dipraktekkan ya teman-teman semuanya ya. Sudah dipraktekkan dengan saya dan banyak sekali anggota-anggota di luar sana yang sudah mempraktekkan. Oke, next. Beban speaker yang dimiliki yaitu 2000 watt, maka P dibagi R ya. 2000 dibagi dengan 8 ohm. Jadi speaker yang dimiliki itu impedansinya 8 ohm. Laju berapa Mas 2000 dibagi 8? 2000 dibagi 8 yaitu 250 VA ya. Yaitu 250 VA. Ini adalah muatan listrik dari beban 2000 watt ini ya teman-teman semuanya. Nah, ini muatan listriknya. Ini isinya nih dari 2000 watt ini isinya gitu loh ya. 250 VA. Jadi kalau misalkan kita menghitung mentah-mentah 2000 watt ya tentunya kurang tepat menurut saya pribadi ya. Jadi kalau memang itu baik untuk teman-teman semuanya yang saya nggak mempermasalahkan sama sekali ya monggo silakan diterapkan seperti itu. Untuk driver yang saat ini terpasang, misalkan terpasang 6 set final Toshiba, maka kita dapat ketahui Mas Ardai dan teman-teman semuanya, 150 watt ini adalah daya per satu setnya. Kalau misalkan 6 set tentunya kita akan dikali dengan 6 sama dengan 900 watt
ya. 900 watt pun ini masih daya aktif teman-teman. Kita belum tahu muatan listrik isinya itu berapa. Maka kita harus ketahui dulu isinya berapa dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P, ya. P-nya berapa Mas? P-nya yang saat ini yaitu 900 watt. 900 watt didapat dari mana? Dari 150 kali 6. 150-nya apa Mas? Ini per set transistor finalnya. 6-nya apa? Jumlah yang digunakan. Paham? Yaitu 900 dikali dengan cos pi. Cos pi apa Mas? Cos pi itu adalah nilai faktor kerugian, ya, faktor kerugian daya. Nilainya 0,8. Maka 900 dikali dengan 0,8 sama dengan berapa? 720 VA, ya. Paham ya Mas Ade dan teman-teman semuanya? Jadi beban itu hanya butuh 250 VA. Ya, hanya butuh 250 VA. Akan tetapi driver ini mensuplai itu 720. Ya, tentunya 720 dari suplai ini tadi, dari driver final dikurangi 250 karena cuma butuh 250 sama dengan 500 VA. Nah, inilah sisanya teman-teman semuanya. Sisanya 500 VA, dan sisa 500 VA itu adalah sisa yang benar-benar luar biasa banyaknya, ya. Ini kalau misalkan diterapkan 500 VA itu, kalau misalkan di saat daya maksimal itu speknya bisa kayak gini teman-teman, tanpa kita ketahui itu ya. Speaker kalau misalkan kita fullkan daya maksimal itu bisa sampai kayak gini teman-teman, dan itu bisa merusak spoolnya itu tadi teman-teman, karena kelebihan muatan listrik. Bahkan bisa-bisa terbakar ya. Karena apa? Ya itu tadi muatannya banyak sekali sampai 500 VA. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Nah, untuk baiknya itu kita menggunakan transistor final berapa set sih Mas? Nah, untuk baiknya teman-teman semua itu bisa menganalisa sendiri dengan cara perhitungan ini ya. Jadi bisa teman-teman cari, ini kan 6 set, tentunya sisanya 720. Kalau misalkan kita kurangi masih sisa 500 VA. Terus kurangin aja teman-teman sampai ketemu pasnya. Misalkan kita kurangi jadi 4 set. Nanti setelah 4 set kita hitung 4 set ketemunya berapa? Misalkan 720 VA misalkan. Nah, terus dikurangin ini masih kurang nggak? Masih banyak nggak sisanya? Masih banyak. Berarti jangan kita menggunakan 4 set. Kita kurangi lagi. Nah, seperti contoh ini, kita kurangi lagi. Ini saya hitung 3 set final Toshiba per satu channelnya. Ya. Coba kita hitung sekarang. 3 set transistor final Toshiba per satu channelnya. Ingat ya, per satu channel, bukan keseluruhan. Nah, tentunya nanti akan dibagi menjadi beberapa channel. Pastinya ya. Karena apa? Karena kita menyesuaikan beban yang digunakan. Paham? Lanjut. 150 ini adalah daya transistor final per satu setnya. Dan juga dikali dengan 3 adalah jumlah transistor final yang dipasang, sama dengan 450 watt. Ingat ya, ini masih watt, belum tahu kita muatan listriknya berapa. Maka next selanjutnya kita hitung muatan listriknya berapa. Nah, untuk muatan listrik dari 450 watt tadi, maka rumusnya Q sama dengan P dikali dengan cos P. Ya, P-nya berapa Mas? P-nya yaitu 450 watt. Ya, seperti di sini tadi ya. 450 watt ya. Ini adalah 3 set transistor final Toshiba. Nah, 450 watt kita kali dengan cos P. Ya, sama seperti perhitungan yang sebelumnya ini ya. Cos P. P-nya berapa? 450 dikali dengan 0,8 sama dengan 360 VA. Ya, 360 VA. Nah, beban itu kan butuhnya 250 VA, sedangkan driver per satu channel tadi 360 VA. Berarti kita bisa kurangi. Kita mensuplai 360, dibutuhkan 250, berarti 360 dikurang 250 sama dengan 110 VA. Oke, Mas Ardai dan teman-teman semuanya paham ya? Jadi sisanya hanya 110 VA. Ini insya Allah sangat aman kalau misalkan teman-teman aplikasikan di lapangan, itu sangat-sangat aman ya. Karena apa? Karena lebihnya nggak banyak seperti ini. Ya kalau tadi kan 500 VA tuh. Ini kan lebihnya hanya 110. Ini masih masuk kategori aman ya teman-teman semuanya ya. Dan Mas Ardai itu. Nah, jadi kalau misalkan Mas Ardai menggunakan 6 set final Toshiba untuk 2000 watt kali 1 misalkan, tentunya itu sangat kelebihan banyak. Jadi Mas Ardai bisa gunakan 3 set saja per channelnya.
Nah, terus kita mau seperti apa Mas beban speakernya itu? Ya kita hitung ya teman-teman semuanya ya dengan cara seperti tadi kita hitung, sesuaikan saja dengan beban yang digunakan, jangan sampai lebihnya itu terlalu banyak. Kalau terlalu banyak speaker mudah rusak ya. Pastikan itu semua ya Mas Ardai. Nah, misalkan tadi keseluruhan final yaitu 12 channel ya, 12 channel dibagi 3. 3 itu adalah nih 12 channel 12 set ya. 12 set ini transistor finalnya ya, final, dan 3 ini adalah jumlah transistor final. Jumlah TR ya, transistor final. TRF. Jumlah transistor final. Jadi per mono kan tadi 3 set, maka 12 dibagi 3 ketemunya 4 channel. Jadi Mas Ardai bisa gunakan driver menjadi 4 channel dengan per mononya 3 set final Toshiba. Bisa dibebani berapa Mas per satu speaker itu? Setelah kita hitung akan ketemu nilainya, yaitu 2000 watt per mono. Sisa muatan listrik VA-nya berapa? Hanya 110. Insya Allah aman Mas Arda, dan bahkan itu bisa dibebani 2000 watt kali 4 ya. Banyak orang ya berpikir nggak mungkin, gimana mau clear, gimana mau ini. Kita membuat suatu perhitungan tentunya dengan dasaran ingin mendapatkan suatu keamanan dalam power ampli yang kita miliki saat dioperasikan di lapangan, di hajatan, ataupun dimanapun itu ya Mas Arda ya. Insya Allah aman seperti itu. Dan di sini ada kesimpulan yang akan saya sampaikan untuk Mas Ardan dan untuk teman-teman semuanya dari video yang pertama hingga video yang kedua ini ya. Yang pertama, kalau misalkan Mas Ardan masih menggunakan final 8 set misalkan nih ya, maka tegangan dari trafo itu turunkan menjadi 32 volt AC ya. Kalau misalkan Mas Ardai masih ingin menggunakan tegangan 48 volt AC, maka bisa ikuti cara yang terakhir ini, dibuat menjadi 4 channel per mononya 3 set transistor final Toshiba ya. Dan pastikan yang kedua yaitu pastikan driver itu mampu disuplai tegangan 48 volt AC. Pastikan dengan benar ya Mas Ardan, itu benar-benar mampu disuplai tegangan 48 volt AC. Kalau misalkan tidak mampu disuplai tegangan sekian untuk drivernya, padahal transistor finalnya sudah klop dengan PSU, tapi kok masih panas. Nah, ini masalahnya, driver itu tidak mampu disuplai tegangan 48 volt AC ya. Jadi jangan paksakan untuk ini. Bisa Mas ganti driver atau turunkan tegangan. Oke, paham Mas ya apa yang saya jelaskan? Yang ketiga yaitu driver dibuat 4 channel jika menggunakan tegangan 48 volt AC ya. Seperti yang saya jelaskan barusan ya. Jadi driver itu nanti dibuat menjadi 4 channel Mas ya, jika Mas menggunakan 48 volt AC. Kenapa kok dijadikan 4 channel? Karena menyesuaikan beban Mas Arda ya, menyesuaikan beban yang Mas gunakan. Tujuannya agar tidak kelebihan muatan listrik dari driver transistor final ke beban yang Mas miliki atau yang Mas gunakan. Seperti itu ya Mas Arda, paham ya apa yang saya jelaskan untuk teman-teman semuanya. Dan yang keempat yaitu per mononya Mas pasang Mas pasang transistor final itu 3 set ya. 3 set transistor final Toshiba. Ya, sudah kita hitung ya. Dan kalau misalkan Mas Ardai ini bebannya beda nih, misalkan yang satunya 3000 watt nih, maka tinggal sesuaikan saja dengan perhitungan tadi ya. Tinggal sesuaikan saja. Misalkan bebannya hanya 1000 watt, tinggal sesuaikan saja kira-kira butuh final berapa set dan kira-kira bakal dibuat berapa channel dengan cara perhitungan tadi yang saya jelaskan. Insya Allah itu sama kalau misalkan teman-teman semuanya mempraktekkan menghitung dengan perhitungan yang sama seperti itu ya, sangat mudah sekali insya Allah. Dan selanjutnya itu beban 2000 watt yang Mas gunakan untuk keseluruhan yaitu dikali 4 per mononya satu speaker dengan daya 2000 watt 8 ohm.
Oke, paham ya Mas Arda ya? Paham, insya Allah paham. Dan untuk diodanya pastikan 3 kali ampere trafo. Itu kan 15 ya. Bisa digunakan di atasnya 35 volt DC, 35 ampere kok DC. 35 ampere. Bisa Mas gunakan 50 atau 60 ampere untuk diodanya. Ya, Mas Arda ya, paham ya apa yang saya jelaskan? Tujuannya apa Mas kok seperti itu? Tujuannya supaya penyearahannya itu benar-benar baik ya. Penyearahannya benar-benar baik dan tidak menyebabkan trafo mudah panas. Ya, itu dasar-dasar yang harus difahami ya. Kalau nggak paham nanti akan merugikan teman-teman semuanya juga. Oke? Itulah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nih, dengarkan saran dari saya. Kalau misalkan sudah mempraktekkan ini semua, tentunya kan sudah klop nih perhitungannya ya. Perhitungannya sudah klop untuk teman-teman semuanya. Nah, ini satu lagi ya. Untuk elko yang Mas gunakan yaitu 33.000 UF mikrofarad dengan jumlah yaitu 4 pitch ya, 4 pitch voltase 100 sampai dengan 125 volt DC untuk keamanan elko itu sendiri ya Mas Arda ya. Dan pastikan untuk teman-teman semuanya dengarkan saran dari saya. Ini adalah suatu perhitungan yang mana untuk keamanan power ampli dan speaker transistor final teman-teman semuanya. Tentunya harga-harga speaker transistor final dan juga trafo dan lain-lainnya itu kan tentunya mahal ya. Sekarang udah banyak yang naik untuk peralatan elektronik. Maka dari itu penting sekali untuk teman-teman semuanya ketahui hal-hal yang seperti ini untuk keamanan power ampli. Dan selanjutnya buatkan ACC kit mic Roland 7 potensio. Ya, itu saran dari saya. Kalau teman-teman belum buat itu, maka teman-teman akan belum merasakan nikmatnya. Tuh suaranya itu luar biasa ya, teman-teman. Yang pertama dengan kita membuat kit mic Roland 7 potensio itu ya, kita bisa sekalian membuat sebagai tone control. Karena apa? Di situ ada treble, ada middle, ada low dan bisa dibuat sub dengan cara menurunkan treble dan middle, menaikkan low dan gain ya. Dengan cara seperti itu insya Allah itu akan sangat-sangat mantap lah pokoknya. Dan sisi lain juga sebagai penguat sinyal audio ya. Saya pribadi menggunakan itu juga. Jadi kalau teman-teman menggunakan hal yang sama seperti apa yang saya praktekkan, maka teman-teman semuanya akan mendapatkan hasil yang sama seperti apa yang saya praktekkan ya teman-teman. Karena apa? Karena apa yang saya sampaikan ya sudah saya praktekkan. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru kenal dengan saya, jangan lupa tonton video-video yang lama ya. Dan juga untuk teman-teman yang baru lirik-lirik ke sini, monggo silakan kalau misalkan ingin subscribe ya monggo silakan di-subscribe. Kalau enggak pun ya enggak apa-apa ya. Jadi saya enggak memaksakan seseorang untuk subscribe, enggak. Tujuan saya berbagi, kalau ingin belajar ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum